Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh bertemu, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar mengerti atau memahami waktu yang daripada Tuhan, seringkali kita salah menilai. Tetapi percayalah bagaimana Allah mempunyai waktu yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Kalau kita mempelajari Injil Yohanes ini, ada hal yang luar biasa yang akan kita temukan. Di dalam kitab Yohanes kita menemukan bagaimana Tuhan itu sebagai Allah sendiri. Dan di dalam kitab Yohanes ini juga dia berfirman bagaimana firman itu adalah Yesus sendiri. Dan di dalam kitab Yohanes ada perkataan-perkataan Tuhan yang tidak ditulis di Injil yang lain. Salah satunya adalah saatku belum tiba. Di sini bisa kita simpulkan bagaimana perkataan yang disampaikan Tuhan adalah Tuhan itu mempunyai waktunya sendiri. Tuhan itu begitu berkuasa atas waktu yang ditetapkan di dalam dunia ini. Seringkali ketika kita menunggu waktu yang daripada Tuhan, kita tidak memahami waktu yang daripada Tuhan, sehingga kita menilai yang salah tentang waktunya Tuhan. Kita menunggu jawaban yang daripada Tuhan, sampai saat ini jawaban itu belum nyata. Tetapi percayalah Tuhan itu mempunyai waktu yang luar biasa. Kalau kita mempelajari yang harus kita pahami tentang waktu yang daripada Tuhan, yang pertama adalah Allah tidak pernah mengulur-ngulur atau menunda-nunda waktunya. Jelas dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, di sana dikatakan, "Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum mereka menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Jelas di sini Tuhan mau menjelaskan kepada orang-orang yang mendengarkan firman-Nya bahwa Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Jika sudah waktunya, Tuhan akan menggenapi, pasti akan menggenapi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mempersulit, Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Tuhan senantiasa segera akan menjawab apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Karena apa? Tuhan nyatakan bagaimana waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat. Dia mempunyai rencananya yang begitu indah dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mempunyai waktunya sendiri buat setiap doa yang kita nyatakan kepada Tuhan. Contoh di dalam Alkitab ketika bangsa Mesir menjadi tawanan, menjadi budak, sekian puluh tahun mereka menanti kelepasan yang daripada Tuhan. Tepat pada waktunya oleh pimpinan daripada Musa yang ditunjuk oleh Tuhan, bagaimana bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Penantian yang cukup lama, tetapi dalam semuanya itu Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Di dalam Tuhan menyatakan waktunya, Dia mempersiapkan kehidupan saudara dan saya benar-benar siap untuk apa? Menerima jawaban yang daripada Tuhan. Yang kedua, yang harus kita pahami tentang waktunya Tuhan adalah waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Firman Tuhan katakan di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga, "Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh." Ini adalah jawaban yang daripada Tuhan. Dia bersegera. Bagaimana waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Seringkali kita menilai waktunya Tuhan kok begitu lama. Memang menunggu
itu adalah pekerjaan yang membosankan. Itu kata dunia. Tetapi ketika kita menunggu waktu yang daripada Tuhan, dengan kita aktif, dengan kita mencari hadirat yang daripada Tuhan, kita akan memahami waktu yang daripada Tuhan itu terbaik buat saudara dan saya. Jelas dikatakan, contoh di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ketika Lazarus sakit, Tuhan sengaja 2 hari dia tidak mendatangi Lazarus ketika sakit, sampai Lazarus mati. Dan ketika Tuhan mendatangi, Marta mengatakan, sudah terlambat, Tuhan engkau terlambat datang. Tetapi kita lihat apa yang menjadi rancangan Tuhan. Lazarus dibangkitkan lewat waktu yang daripada Tuhan, lewat caranya Tuhan. Bukan caranya Marta, bukan caranya Maria ketika mereka minta pertolongan yang daripada Tuhan. Waktu yang daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin dalam kehidupan kita sedang berdoa saat ini. Kita sedang menunggu jawaban yang daripada Tuhan. Percayalah, waktu yang daripada Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang ketiga, yang kita harus pahami tentang waktu yang daripada Tuhan. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Pengkhotbah 3 ayat yang 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita terbatas, kita tidak mungkin mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Tetapi percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, indah pada waktunya. Tuhan memberikan jalannya indah pada waktunya. Seringkali pemazmur juga menyatakan, berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu timbul di dalam kehidupan kita. Berapa lama lagi aku harus menunggu jawaban Engkau Tuhan? Tapi percayalah bagaimana waktu yang daripada Tuhan adalah yang terbaik. Di dalam kehidupan kita pahami waktu yang daripada Tuhan. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya. Dia mempunyai maksud dan rancangan yang begitu luar biasa. Biarlah ketika kita menunggu waktu yang daripada Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kita menanti Tuhan, kita menguatkan iman percaya kita meneguhkan iman percaya kita, dan kita menantikan jawaban waktu yang daripada Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengikuti atau kita menunggu waktu yang daripada Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang 34, nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Dalam kehidupan kita akan mewarisi negeri, berarti kita akan menerima anugerah jawaban yang daripada Tuhan menurut waktu yang daripada Tuhan. Pada saat pagi hari ini, apakah Anda ataukah saudara sedang menantikan pertolongan yang Tuhan? Jangan putus asa, jangan lemah. Percaya pertolongan yang daripada Tuhan pasti akan dinyatakan tepat pada waktunya. Dalam kehidupan kita, mari kita sambut hari kita pada hari ini bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat karya Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas waktu-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti, memahami Tuhan. Waktu yang daripada Engkau Tuhan. Waktu yang tidak pernah terlambat. Waktu yang senantiasa tepat dan indah pada waktunya Tuhan. Biarlah kami memahami Tuhan. Bagaimana ketika kami menanti jawaban yang daripada Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Ajari iman kami untuk melihat Tuhan bagaimana Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami. Kami menyambut dengan doa kami, dengan ya Tuhan kesabaran kami, dengan ketekunan kami. Sampai kami melihat waktu-Mu itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, para staf, para diaken, para umat-Mu Tuhan, apapun aktivitas umat-Mu Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka yang bekerja, yang berkarya, apapun di bidangnya, Tuhan akan memberkati sehingga mata pencarian mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami memasuki hari ini dengan kekuatan-Mu, kami memasuki hari ini dengan janji yang daripada Engkau, kami masuki hari ini dengan kemenangan yang Kau sediakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.